Oke, sebelum itu saya berterima kasih kepada kalian yang sudah sawer mimin dan juga berlangganan. Cerita berlanjut. Kini, panel menampilkan apa yang terjadi sebelum Xingling datang untuk melawan leluhur Piton. Di saat dia terbang, dia melihat salah satu aula dengan adanya beberapa orang di dalamnya. Ternyata, di situ ada Ji Taimei dan mayat Lin Mo. Xingling berpikir, pasti Lin Mo sangat penting bagi Ji Taimei, karena dia masih berusaha untuk menghidupkan Lin Mo lagi. Tapi Xingling juga cukup ragu, apakah Ji Taimei beneran bisa menghidupkan Lin Mo lagi dengan melewati semua rintangan. Namun, untuk sekarang, Xingling tidak punya waktu untuk menangani Ji Taimei, karena ular tua itu berusaha untuk menghancurkan kapal terbang milik Xingling. Xingling berpikir, bagaimana cara dia mengalahkan bos story terkuat dengan tingkatan kultivasinya yang sekarang. Xingling rasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan poin miliknya. Dia meminta sistem untuk menukarkan 500.000 poin untuk peti harta karun mistis. Xingling pun langsung menukarkannya, dan sistem juga muncul mengucapkan selamat karena Xingling mendapatkan The Heaven Punishment, Earth Annihilator, Demon Slayer Magic Array. Deskripsi: menggunakan mutiara iblis surgawi Xiao dapat meningkatkan kekuatan penuhnya. Tanpa artefak array, hanya 30% yang dapat dilepaskan. Xingling rasa 30% lebih baik daripada tidak sama sekali. Nanti juga dia akan berpura-pura pada ular itu dengan mengatakan bila dia mendapatkan Gu pada ular itu. Xingling tahu nama ular itu adalah Python, tapi dia tidak memiliki keberanian yang tinggi. Xingling rasa dia punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Sementara itu, di tempat pertempuran bayi Xingling dengan nenek moyang Piton Darah, kenapa di situ adegan yang sama dari episode sebelumnya masih terjadi? Xingling bertanya, apakah mereka berdua sudah memutuskan siapa yang akan menjadi lawannya? Apakah yang muda atau yang tua? Wajah ini yang kita sebut saja sang leluhur. Dia meminta Xingling untuk tidak berpikir. Xingling cerdas dengan beberapa kata-kata. Dia bertanya, apakah Xingling berani menghadapi air liur beracun miliknya? Bahkan leluhur iblis Xiao tak berani menghadapinya secara langsung. Ular itu langsung menyebarkan cairan hijau kental yang beracun. Lisue dan Xing Er yang melihat itu sangat khawatir dengan kondisi master mereka. Tante meminta mereka berdua untuk tenang karena master mereka pasti akan baik-baik saja. Xing Er di situ bertanya tentang aura apa yang tersebar itu. Tante menjelaskan bila itu adalah aura Grand Array kuno. Dengan itu Tante menyimpulkan bila master mereka sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Xingling di situ sangat santai untuk menghadapi cairan beracun itu. Nampak ada sebuah aura ungu yang besar siap untuk menghalau cairan beracun milik ular itu. Pada akhirnya, benturan energi yang sangat kuat pun terjadi. Lisue bertanya-tanya, jenis array macam apa itu sebenarnya? Tante berkata, meskipun dia sudah belajar cara array dengan masternya sejak dia masih muda, ini adalah pertama kalinya dia melihat Grand Array. Menurut Tante, kekuatan master mereka terlalu sulit untuk mereka capai. Xingling bertanya, apakah ular itu baru saja menyebutkan nama nenek moyang iblis Xiao? Xingling berkata bahwa susunan ini adalah hukum surga, pemusnah bumi, susunan besar iblis yang diciptakan oleh leluhur iblis Xiao. Xingling meminta ular itu untuk menganggap ini sebagai cara bagi leluhur iblis untuk menerima air liur beracun milik ular itu. Ular itu menganggap semua itu mustahil karena dia pernah melihatnya secara langsung bahwa leluhur iblis Xiao membutuhkan 3 hari 3 malam untuk membukanya. Jadi, bagaimana bisa seseorang dari generasi ini bisa menciptakannya hanya dengan satu pikiran saja? Xingling berkata, sekedar pikiran untuk membuka sebuah array adalah sedikit lebih dari sebuah pernyataan, karena muridnya sendiri saja bisa bertahan tepat waktu melawan ular itu dengan bertahan seperempat dupa. Jadi, bagi Xingling itu sudah lebih dari cukup. Ular itu berkata, dia tidak pernah berpikir ada orang aneh di tanah timur di generasi baru ini. Tapi, dia juga bingung harus senang atau tidak. Xingling meminta orang tua seperti ular itu untuk tidak memikirkan tanah timur, tetapi lebih baik memikirkan dirinya sendiri saja. Xingling langsung mengeluarkan teknik miliknya yang memunculkan banyak sekali tombak-tombak besar yang siap untuk menghabisi ular itu. Sang leluhur menganggap Xingling sedang bermimpi bisa menghabisinya, karena kekuatan array ini berkaitan dengan kultivasi Master Array. Bahkan satu serangan dari puncak tahap transformasi Path tak akan dapat menghancurkannya. Xingling bertanya, apa itu Master Array? Bukankah Xianfeng memberitahu sang leluhur bahwa mempelajari array hanyalah hobinya? Sambil mengeluarkan benda yang berwarna merah, dia menegaskan bila yang ia tumbuhkan dalam di hidupnya adalah cara Gu. Kalau Xingling menggunakan Gu
abadi tingkat 8 ini, segel penyegel iblis yang hebat untuk menyegel kekuatan ilahi ular itu. Satu serangan dari tahap jiwa yang baru bawa akan cukup untuk mengambil nyawanya. Ular itu cukup terkejut karena Xingling juga bisa menguasai teknik Gu. Ia rasa Xingling tidak mungkin bisa menguasai semua segala hal. Dia meminta untuk tidak menipu dirinya. Xian Fan berkata, bila Xingling tidak berbohong soal itu, terbukti dalam pertempuran hidup dan mokat melawan Musinlat. Dan ketika Xingling memusnahkan tahap transformasi puncak Temi Tiger Dawis, kartu trap Xingling adalah teknik Gu yang sangat mendalam dan tak terduga miliknya. Sang leluhur sangat kesal karena Xian Fan tidak berkata sejak tadi, tapi ia juga menganggap ini belum terlambat karena selama ada kehidupan, masih ada juga harapan. Pada saat itu juga, ada kapal terbang yang datang ke tempat pertempuran. Itu adalah kapal terbang Balai Asura dari Sekte Changming. Iya, itu adalah Jin Yang dan juga muridnya Nizeng. Melihat istrinya datang, Xian Fan cukup terkejut dan ketakutan. Sang leluhur meminta Xian Fan untuk segera lari bila dia takut. Dia juga meminta Xian Fan untuk tidak mengendalikan tubuh ular untuk bertarung. Dia bertanya apakah Xian Fan mengerti. Pada akhirnya, ular itu langsung melarikan diri. Li Shui mengambil Xingling dan bertanya apakah mereka harus mengejar ular itu. Xingling berkata bila itu tidak perlu. Xingling bergumam bila teknik Gu yang ia katakan tadi tak lebih hanyalah sebuah gertakan saja untuk menakut-nakuti ular itu yang ranahnya lebih tinggi satu tingkat dari Xingling. Xingling menganggap ini adalah sebuah kemenangan hebat dan langka. Pada saat itu juga, Xing Er langsung loncat ke atas Xingling. Dia berkata bila dirinya sangatlah ketakutan. Untungnya juga, masternya datang menyelamatkan mereka semua. Terlebih lagi, Xing Er tidak membawa celana dalam cadangan. Wadah. Melihat perilaku Xing Er, Tante dan Li Shui cukup cemas karena Xing Er bertindak tidak sopan kepada master mereka. Mereka berdua membawa Xing Er pergi dan menyuruhnya untuk segera mengurus Netherworld Hell. Tapi Xing Er tidak mau. Dia ingin Xingling sendirilah yang memberikan hukuman dengan tangannya. Xingling di sini berkeringat karena dia baru ingin memiliki sebuah janji pada Jin Yang. Dia berkata bahwa untuk konferensi jalan setan ini mereka berdua saja sudah cukup. Melihat situasi ini, Xingling takut Jin Yang datang untuk meminta pertanggungjawaban pada Xingling. Ya, nampak di situ Jin Yang terbang untuk mengambil Xingling. Xingling bertanya apakah itu adalah Jin Yang. Dia juga berterima kasih karena Jin Yang memimpin pasukan Asura untuk membantu dirinya. Jin Yang di situ sedikit kesal dengan Xingling sehingga dia langsung melayangkan tendangan ke arah Xingling. Namun tendangan itu bisa ditahan dengan mudah oleh Xingling. Xingling bertanya kepada Jin Yang, apa maksud dari semua ini? Jin Yang bertanya, bukankah mereka sudah setuju untuk menyelesaikan apapun di jalan setan ini bersama-sama dan mereka harus maju atau mundur bersama? Tapi kenapa Xingling malah membawa 3 muridnya untuk melawan leluhur Piton Darah? Xingling pun menjelaskan bila Jin Yang salah paham. Dia memberitahu bahwa sebelumnya Lin Mu diserang seseorang dan leluhur Piton Darah juga secara khusus menyerang Xingling. Karena itu terjadi secara mendadak. Jadi Xingling tak sempat menghubungi Jin Yang. Di samping itu, membahayakan wanita seseorang bukanlah gaya Xingling. Xingling di situ menarik Jin Yang untuk lebih dekat ke tubuh Xingling. Mendengar gombalan Xingling, Jin Yang bertanya wanita siapa yang Xingling katakan. Dia juga melihat kapal miliknya semakin mendekat. Dia meminta Xingling untuk tidak berbicara omong kosong karena orang dari istana Asura sedang mengawasi mereka. Dengan santai Xingling berkata, bila mereka berdua memiliki persahabatan yang sangat kuat. Jadi, jika ada yang merusuh di istana Asura, Xingling meminta mereka maju untuk menghadapi dirinya. Jin Yang meminta Xingling untuk segera melepaskan kakinya. Dia bertanya, berapa lama lagi Xingling memeganginya dan merasa puas. Sambil meremas kaki Jin Yang, Xingling berkata, bila dia hanya ingin melihat racun cinta yang ia tanamkan pada malam itu. Dia bertanya apakah penyakit itu sudah tidak kambuh lagi. Jin Yang menyebut Xingling manusia jahat. Dia bertanya apakah Xingling diam-diam berharap racunnya akan kambuh. Xingling menekankan bila dia hanya tidak ingin reputasinya soal teknik Gu ternodai. Dia juga meminta Jin Yang untuk menganggapnya sebagai dokter yang mengobati. Pada saat itu juga, Nizeng datang memberikan salam hormat kepada Xingling. Karena itu juga, Xingling langsung melepaskan Jin Yang dan menjauh satu sama lain. Xingling bertanya, apakah itu adalah murid tertua istana Asura Nizeng? Dia tak menyangka ada orang yang berani mengganggu waktu berharganya. Jin Yang memperingati Nizeng bila ini bukan waktunya untuk berbagai dan bersaing. Karena sebenarnya Xingling hanyalah membantu dirinya saja. Nizeng berkata bila dia mengerti. Jin Yang melihat Nizeng tumbuh dewasa dan bagaimana masternya mendidik Nizeng. Xingling bergumam, Xian Fan mengkebiri muridnya sendiri. Jadi semua orang pasti tahu apa yang dipikirkan Kasim dan Xian Fan itu. Tapi tidak ada yang
yang peduli dengan perasaan Nizeng ketika diperlakukan kasar. Jin yang bertanya pada Nizeng apa yang ia ingin katakan. Dengan hormat, Nizeng meminta Xingling untuk merawat Jin Yang. Dia merasa Xingling lebih berhak daripada masternya sendiri. Mendengar itu, Jin Yang dan Xingling dibuat terkejut dengan perkataan Nizeng. Waduh. Singkatnya, kita sekarang beralih di kota Suiyue. Di situ Xingling berkata kepada Hong Yi, bila seperti itulah ceritanya. Hong Yi merasa pamannya sangat malang. Dia juga meminta untuk membahas semua itu nanti saja. Xingling bergumam, dia baru saja berinteraksi dengan Jin Yang dan mendapatkan 40.000 poin Great Love. Ditambah dari poin yang didapatkan dari Xian dan ketiga muridnya, poin Xingling sekarang adalah 250.000 poin. Kini dia dan ketiga wanitanya sudah berada di tempat Xingmei. Xingmei yang sedang teler sangat senang melihat Xingling sudah kembali. Dia mengajak Xingling untuk segera datang kepadanya dan minum-minum bersama. Xingling memberikan salam hormat kepada Xingmei. Xingmei menatap Xingling dan dia tahu bila masalah yang dihadapi Xingling sudah terpecahkan. Dia merasa Xingling sangatlah beruntung karena dia sekarang sedang banyak minum. Dia berkata, tidak ada kesempatan untuk mengambil keuntungan dari alkohol dan melakukan sesuka hatinya. Xingmei tidak yakin apakah harus senang atau menyesal. Mendengar itu, Xingling berpikir bila Xingmei mencari alasan untuk bertindak secara pribadi sehingga Kaisar Iblis tidak bisa menudingnya mengabaikan masalah yang besar. Xingling tak menduga Xingmei begitu perhatian. Xingling berkata, perhatian Xingmei pada dirinya akan selalu ia ingat. Ketika Xingling pergi ke istana ekstrim 4 elemen untuk mengambil harta karun, dia akan membayar Xingmei dengan mahal. Sambil memegang Xing-Er, Xingmei tertawa dan meminta Xingling untuk tidak membahas soal membayar hutang budi pada dirinya di masa depan. Xingmei merangkul erat Xing-Er dan mengajak semuanya untuk tinggal di tempatnya malam ini, dan mereka akan minum sampai tak sadarkan diri. Xing-Er di situ berteriak meminta Xingmei untuk tidak memeluknya karena dia hanya ingin dipeluk oleh masternya. Aduh. Singkatnya, sekarang kita beralih ke pavilion tempat Xingling istirahat. Di situ ada Jin Yang datang untuk menemui Xingling. Jin Yang bertanya, mengapa Xingling memanggilnya malam-malam? Tanpa aba-aba, Xingling langsung menarik Jin Yang ke pelukannya. Jin Yang bertanya, mengapa Xingling melakukan itu secara tiba-tiba? Xingling meminta Jin Yang untuk bertindak normal karena leluhur piton darah sedang mengawasi mereka. Xingling menjelaskan pada Jin Yang bila benda bulat hijau itu adalah spora pencari jiwa dari nenek moyang piton darah. Pengawasan tersembunyinya tak kurang dari mutiara langit pencuri bayangan milik Xingling. Jin Yang berpikir sepertinya pengkhianat tua itu belum mokat dan tidak mau membiarkannya pergi dengan mudah. Xingling berkata kepada Jin Yang bila dia punya rencana, mereka mungkin bisa menggunakan Xian Fan untuk memprovokasi piton darah dan mengalahkannya dalam satu serangan.